Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman mahasiswa. Jadi ini ada kuliah digeser sedikit karena ada acara gladi bersih tadi. Dan memang kuliah kita ini semuanya sebenarnya online ya. Karena posisi teman-teman ini kan ada yang di luar kota segala macam. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah online untuk membantu pelaporan ya. Jadi mata kuliah ini membantu pelaporan. Terima kasih kepada koordinator tadi ya yang membantu teman-teman buat kelas grup WA dan juga informasi-informasi lainnya. Untuk ringkasnya kita akan mulai perkuliahan ini ya dengan memberikan informasi tentang perkuliahan apa kita sebetulnya. Oke ya, kita mulai dari materinya. Judul mata kuliah kita adalah, ini sudah terbaca, terlihat belum? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Baik, Terlihat, Pak. Nah, mata kuliah kita namanya Praktek Pelaporan Monev Proyek ya. Kurang lebih seperti itu, mungkin ada perbedaan nama di KRS dengan ini, tapi kurang lebih ini ya, tentang monitoring evaluasi proyek. Jadi mata kuliah ini untuk prodi Teknik Bangunan Rawa, itu pengajarnya ada dua ya. Jadi Bapak di 8 pertemuan awal, nanti dilanjutkan oleh pertemuan yang kedua. Nanti ada penjelasannya dari 16 pertemuan tersebut. Mata kuliah ini adalah mata kuliah rincian dari kita pernah ada acara pertemuan penjelasan magang ya tentang 20 SKS itu. Baik, tujuannya adalah tentang lingkup mata kuliah ini nanti kaitannya dengan kegiatan magang ya untuk prodi Teknik Bangunan Rawa ya. Dan juga nanti ada informasi tentang nilai akhir dari mata kuliah ini, bagaimana cara menghitungnya ya. Kemudian ini tentunya kaitannya sama magang ya, kegiatan magang kita MBKM, masih kurikulum MBKM ya. Nanti kalau adik kelas nanti berubah lagi mata kuliahnya. Karena kalau sekarang ini masih ikut yang kurikulum 2020 ya, magang 20 SKS. Kemudian panduannya juga masih ikut tahun 2021 ya, kurikulum yang dulu ya waktu teman-teman itu baru masuk sampai sekarang masih ikut paket kurikulum yang dulu ya. Nah, itu untuk yang pemagang industri disingkat MI. Di sini kan 20 SKS ya. Jadi teman-teman ini kan ada yang ikut reguler, ada juga yang ikut yang paket khusus seperti magang-magang lainnya ya. Di industri, MSIB, dan seterusnya. Nah, sekarang kita berada di paket yang semester ganjil, ya antara sekitar Agustus sampai Februari gitu. Dengan waktu antara 4 sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian nanti pelaksananya tentunya bisa 6 bulan langsung, bisa 5 bulan ya, bisa 4 bulanan, bisa juga terpotong. Nanti tergantung awalnya kan beda-beda tuh. Nah, teman-teman ini kan ada yang sudah mulai, ada yang belum gitu ya. Jadi menyesuaikan untuk yang posisi Agustus sampai dengan Februari gitu ya. Jadi bisa dimanapun gitu ya. Kemudian untuk jenis magang yang ini, untuk prodi ini, Teknik Bangunan Rawa itu namanya tuh struktur form model. Jadi 20 SKS itu dipecah-pecah dalam beberapa mata kuliah. Nah, nanti ada mata kuliah namanya itu non-substantif, ada mata kuliah substantif. Non-substantif ini ada 3 mata kuliah, nanti diujikan kayak seminarnya gitu ya di bagian akhir. Ada pengujinya dari industri, dari dosen, sama dari pengarah atau penguji. Sedangkan yang sisanya substantif itu 5 mata kuliah. 5 mata kuliahnya itu masing-masing ada dosennya. Seperti mata kuliah ini kan dosennya Bapak di sini ya. Nah, jadi ini ada 5 mata kuliah namanya substantif. Nah, yang substantif nanti masing-masing dosen akan memberikan nilai. Yang non-substantif pada saat presentasi akhir, nanti ada nilai dari panitia magang di jurusan. Oke. Kalau yang rawa sipil itu persis sama ya. Jadi dia bisa 4 bulanan, bisa 5 bulan, bisa 3 bulan terpotong atau 6 bulan full ya. Nah, di sini mata kuliah untuk teknik bangunan rawa itu diantaranya adalah teknik pelaksanaan konstruksi, RAB, administrasi project, pelaporan konstruksi ini Monef sekarang namanya ya Monef, dan ada SDM ya, sumber daya. Nanti ini akan dihitung
saat ini kita mengikuti kuliah daring ya atau online mingguan untuk mata kuliah pelaporan konstruksi monitoring evaluasi ya MONEV ya. Dengan setara dengan 3 SKS. Nah, kalau yang lain ini yang 3 di atas ini nanti pada saat seminar ya, nanti seperti itu komposisi nilainya, jadi dengan industri lebih besar daripada yang dosen lokal ya. Dosen lokal itu cuman pembimbingnya 25%, pengujinya 15%, sedangkan dari industri itu 60, jadi 2/3-nya dari sana ya nilainya untuk yang 3 ini, etika profesi, manajemen mutu, dan pelaporan. Itu lingkupnya yang 20 SKS tadi. Kemudian proyek. Nah, proyek itu secara umum kan itu suatu kegiatannya khas infrastruktur bangunan sipil, teknik sipil ya. Jadi dia biasanya itu disusun secara teratur ya. Kemudian ada beberapa masalah dan juga ada solusi-solusinya. Itu sifat dari proyek ya. Kemudian ini dari standar PU. Jadi nanti ini ada pelaporannya ya. Setiap proyek itu ada pelaporannya, kemajuan progres, nanti juga ada apa namanya, biasanya itu tidak perlu kayak gaya sastra yang panjang lebar. Dia pendek ya, pendek-pendek dan tidak ada apa istilahnya tuh bergaya sastra indah itu tidak perlu dalam laporan proyek itu. Jadi progres sekian persen karena ini karena itu, jumlah pekerja sekian gitu aja ya. Hambatannya karena ini. Jadi langsung sangat pendek ya laporan-laporan proyek konstruksi ini. Nanti jika tidak ada data berarti namanya NA ya. Tidak ada data. Nanti ada laporan yang namanya rutin. Ada laporan harian, bulanan, mingguan, laporan akhir, dan laporan selesai pekerjaan. Laporan akhir nanti itu akan masuk sebagai apa namanya supervisor. Baik, materi kuliah kita kurang lebih untuk dalam 8 pertemuan awal dengan Bapak itu kurang lebih ada namanya pengantar, lalu dasar plan project. Pengantar tuh hari ini ya sekarang. Kemudian dasar pelaporan proyek, laporan harian, mingguan, bulanan, penjadwalan, lalu pengajuan CCO, jadi change contract order ya, jadi perubahan pekerjaan, kemudian pemeliharaan ya. Oke. Kemudian untuk rencana pembelajaran kita kan ada 15 kali ya, jadi 8 di awalnya dengan Bapak ya, dengan Bapak itu tentang tadi dasar proyek, laporan harian, mingguan, bulanan. Time schedule, penjadwalan pengajuan CCO, perubahan kontrak, dan pemeliharaan. Setelah itu baru nanti ada semacam kayak UTS-nya. Baru nanti untuk Bapak dosen yang kedua, yang selanjutnya nanti akan teman-teman itu cuma melaporkan saja ya secara laporan kumulatif mingguan ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh. Jadi minimal 7 mingguan ini akan dimasukkan sebagai nanti laporan apa namanya? Totalnya itu menjadi laporan UAS-nya. Jadi UAS-nya adalah kumpulan dari minimal 7 minggu progres MONEV-nya gitu ya. Itu laporan mingguan 7 itu nanti menjadi laporan UAS di mata kuliah ini dan ada nilainya ya. Tapi 7 mingguan ini minimal 7 boleh lebih ya. Itu nanti akan juga menjadi laporan di magang. Laporan di magang. Jadi 2 laporan itu untuk nilai mata kuliah dan juga untuk laporan akhir. Kemudian kalau isi laporan harian, mingguan, bulanannya nanti bisa dibaca ya pada saat ada modul PDF-nya kita pagi. Jadi ini ada time schedule, ada memo dan seterusnya ya. Kemudian nanti secara umum seperti ini kedudukan mata kuliah kita ada di sini kayaknya ya, di sini dan ini. Mata kuliah lain juga begitu ya. Jadi yang 5 lain juga begitu. Jadi UTS itu akumulasi pemahaman, sedangkan yang lainnya rekap saja ya. Kalau RAB berarti serapan mingguannya, manajemen sumber daya, serapan sumber dayanya mingguan, dan seterusnya ya. Jadi ini menjadi UAS untuk masing-masing mata kuliah. Nah, kita yang nomor 5 ini ya. Kemudian yang nomor 5 itu nanti akan memperbaiki juga isi dari sub laporan magang keseluruhan, khususnya yang di 3.4 ya. Jadi 3.4 nanti ada tabel laporan harian, mingguan, bulanan, ya, kurva S, bobot, progres. Ya, jadi 3.4. Ini kalau kontribusinya ke dalam laporan ya. Tapi kalau untuk ke mata kuliah ini cukup yang dalam poin ini menjadi nilai di mata kuliah ini. Tapi
hasil mata kuliah ini juga untuk mendukung laporan akhir ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai mata kuliah ini tentunya seperti biasa paket kurikulum lama itu masih kehadiran perilaku tugas, UTS dan UAS. Jadi tugas ini nanti berbentuk kuis. Setiap modul online itu nanti ada kuisnya, harap dijawab hari itu juga semalam-malamnya dikirim ya. Dijawab sebentar aja itu jadi bisa diikuti. Nanti ada modul linknya ya, tutorial untuk mengikuti modul pembelajaran tersebut. Kemudian ada UTS dan UAS. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mata kuliah kita. Sementara, nah kesempatan terakhir ini Bapak minta tolong teman-teman bisa cerita di proyek apa saja yang ada sekarang. Mungkin silakan eh, sebutkan atau jenis proyek apa. Silakan ceritakan dari teman-teman. Mungkin bisa mulai dari Adam, mungkin silakan. Adam Alamsah, proyek apa yang ditangani di sana? Adam Alamsah. Aldi Nugroho, Amanda, Firda, siapa yang bisa merespon Bapak? Kamila, ceritakan proyek apa yang sedang ditangani di sana. Silakan, ada yang mau? Hmm, Mungkin Ulun bisa, Pak. silakan, Rizkia. Enggak. Eh, Ulun sekarang magang di kelas ini ada 2 orang dalam satu kelompok Ulun. Mm-mm, Nurhaliza satunya. mm-mm, Nah, kami tuh magang di Persemaian yang Anggang, Pak. Itu prasarana air baku, penyedia air baku untuk lahan mm-mm, perkebunan daerah Persemaian sana. mm-mm, Nah, kebetulan hari ini Menteri Lingkungan udah datang ke proyek kami. Proyek yang kami laksanakan itu ada lumayan banyak, Pak. mm-mm, Dari pembangunan jembatan pipa, kolam endapan, terus juga sumur bor, terus juga aliran pipa, sama kolam intek, Pak. mm-mm, oke, Nah, kami di sini ikut dari PUPR, Pak, BWS Kalimantan 3. oke. Tidak ikut kontraktor maupun konsultan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Makasih Rizkia ya. Silakan yang lain ada mau cerita lagi proyek apa yang ditangani sekarang? Karena ini ada kaitannya sama eh, laporan mingguannya nanti ya untuk mata kuliah ini. Mohon izin, Pak, mau bertanya boleh lah, Pak. Silakan, silakan. Nah, kan itu kan ada laporan mingguan. Laporan mingguan itu yang membikin tuh dari kami, kan kami ada logbook ya, Pak. Nah, Betul. itu kan setiap harinya pasti kami isikan. Nah, laporan mingguan itu berupa rangkuman dari isi logbook kami, atau itu tuh kayak minta juga, Pak. Laporan mingguan dari proyeknya kan juga ada tuh, Pak. Betul. Atau kayak gimana, Pak? Makasih, Pak. Baik. Jadi yang diminta ke proyek itu yang dimintakan itu adalah laporan harian, mingguan ya, bulanan juga kalau mungkin. Jadi laporan harian itu kan biasanya lebih lengkap ya. Mingguan itu lebih resume, tabel, dan laporan bulanan itu kan untuk pencairan termin biasanya. Semua itu tetap diminta, tapi nanti yang untuk laporan itu diolah lagi, jadi dibikin lagi. Nah, format laporan mingguannya nanti ada di modul selanjutnya ya, untuk format yang akan dilaporkan untuk mata kuliah ini dan untuk dijilid di dalam laporan magang. Tapi kalau untuk yang dengan di proyek itu, pokoknya ikutin aja yang proyek itu. Kalau ada laporan hariannya, ambil semua. Foto-foto diambil, semua dokumentasi, semua relasi, semua ilmu diambil aja semuanya di lapangan itu. Laporan harian, mingguan, bulanan, laporan-laporan kalau ada dadakan kunjungan, itu kalau ada laporan-laporannya ambil aja semuanya. Ambil itu untuk nanti mungkin juga untuk tugas akhir atau skripsi ya itu juga penting ya kalau memang itu nanti diperlukan. Kalau ada gambar-gambar kerja, kalau memang itu dibolehkan ya difotokopi semua atau filenya
kopi lah begitu. Dan satu lagi pesan kita untuk rekan-rekan mahasiswa tuh dekati teman-teman proyek itu, jadi akrab gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa sudah punya jaringan gitu. Mungkin itu ya Rizky ya. Terima kasih anunya pertanyaan responnya. Ada yang lain? Juga, Kak. Hmm. Ada yang lain cukup? Soalnya takutnya udah kelelahan nih ya, udah malam. Ada yang pengaspalan nggak? Kalau pengaspalan malam biasanya proyeknya. Pengaspalan jalan tidak ada. Izin Pak, kalau Silakan. kalau ulun beton Pak bukan aspal. Itu Hmm. di jalan di belakang Pasar Handia Bakti. Hmm. Ya. Itu kami ikut sama pipinya Hmm. Siapa? si pipi Karya Wiguna Utama. Oh. Itu dari kemarin rekomendasi dari Pak Salmani, jadi kami diarahkan ke Pak Darmaji. Oke. Bagus lah. Nah, oke. Itu berarti ada kontraktor konsultannya ada ya? Tinggi ada Pak. Itu dari CP apa ya? Bentar. Kalau konsultannya itu dari CP Tika Kreatif Desain Konsultan. Oke. Mungkin cukup sudahlah untuk malam ini karena kita cuma pengantar. Nanti kita coba lagi nanti ada supaya kuotanya tidak terlalu banyak. Nanti Bapak rekam dulu anunya modulnya jadi langsung bisa diikuti untuk mendukung kegiatan magang. Terakhir teman-teman bisa buka sebentar lah anunya mukanya, bentar. Ya, silakan dibuka sebentar mukanya. Baik, kita akan simpan fotonya ya. 1, 2, 3, ya. Oke. Jaki belum buka ya, nggak apa-apa ya. Jaki, Muhammad Jaki. Muhammad Jaki belum buka ya ininya. Satu nggak apa-apa lah kalau nggak mau. Sudah, baik. Mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti selanjutnya Bapak cuma video tutor aja ya. Nanti dijawab kuisnya. Karena kalau ini kan menyerap terlalu banyak ya kalau Zoom. Zoom ini untuk pertemuan awal aja. Mungkin selanjutnya nanti kan lebih banyak diskusi, interaksi ya. Baik. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga sukses di kegiatan magangnya. Jangan lupa bawa jaga nama baik Poliban ya selama dengan industri ya. Terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.